Film apa? Ini mah bukan film horor nih. Ini mah film jelek ini kalau begini nih. Kenapa Buang-buang marah-marah waktu. mulu kawan? Ini katanya film horor. Tapi jelek. Ini mah film jelek, Nu. Jelek banget. Nah, lu kalau misalnya nonton film jelek harus sambil makan popcorn cuman kayak gini. Jadi bagus emang. Jadi enak aja, cuma tetap jelek sih tapi dia. Jadi lu nonton sambil makan. Gue cobain nih. Ya cobain dah. Kali aja jadi bagus sih filmnya. Enggak sih, susah kalau itu. Kalau itu susah ya. Hmm. Bener lu, langsung jadi bagus filmnya nih. Tetap jelek dong. Mantep banget ya. Tetap jelek dong. Emang yang enak popcornnya guys. Tetap jelek dong. Gitu ya. Oke? Oke. Ada rasa jagung, karamel, barbecue, langsung aja dicek dari link yang ada di deskripsi abangku. Respect. Ini 6 episode ya? Apa nama episode? His and Her itu 6 episode ya? Iya. 6 episode kita disuguhi series yang hampir sempurna ya, Dok ya. Hampir Emang sempurna. hampir sempurna. Kalau Hampir. closingnya nggak begitu. Kalau closingnya nggak begitu. Cibai itu. Gua nonton kayak Kiseki. kok bisa sih? Ya, tapi saya mulai dulu dari premisnya. Dulu lama nggak syuting nih, gara-gara Iya. si Manu abis naik gaji ya. Udah Gara-gara agalain 2 ya. Akor ke Eh. Turki nih, gue udah selamatin. Gila, keren banget Ko Ernest. Jelas lah kalau itu nggak usah dibahas ya. Nah itu udah rumus pasti kan. Rumus pasti. Ada gua pasti ada perubahan. Udah situ aja. Ada lu pasti ada perubahan, tapi nggak tagu naik apa turun kan Yang di penting tangan berubah. Tuhan. Yang Iya. penting berubah itu. Karena lu mau pindah ke MD katanya. Modern dance maksudnya kan. Darren Dance. His and Hers ini adalah series di Netflix ya. Ya. Yang main itu adalah siapa namanya? Cowoknya gue lupa lagi. Lupa lagi gua namanya. Iya lupa dah pokoknya dah ya. Pokoknya ganteng lah yang main lah ya. Manuel Enggak mah seganteng itu. Olin aja nggak mau maksud gua. Ya. Ini kelas masyarakat biasa loh, nggak mau loh dia. Apalagi dia ya. Apalagi dia. John Bernthal. Oh iya John Bernthal yang Ya. main jadi Iya, John Buntal itu yang ya. jadi Punisher. Yang jadi The Punisher betul. Tapi di sini dia kayaknya Punisher. Iya. Iya kan? Tapi di sini dia kayaknya Punisher. Iya, bukan itu maksud gua. Dia lebih kursin badan dia ya. Enggak Tapi orangnya nggak tinggi juga, orangnya pendek. Kalau di Punisher kan soalnya kayaknya gede banget ya badannya. Enggak lah. Enggak emang Lu ya. mah kena lu. Kayaknya emang mungkin di antara dia di Punisher digedein apa di sini kecilin sih kayaknya. Tapi soalnya di Punisher juga gede-gede banget. Dan pemeran utama ini si Tessa Thompson ya. Iya, Tessa Thompson. Dia itu sebenarnya lesbi atau enggak ya? Gue lupa lagi. Apa sih kok lesbi sih? Ingat gue dia Kenapa ada dia lesbi? statement lesbi atau apa gitu. Enggak nyatanya. Iya nyatanya. Kenapa kita harus realnya. pikirin orientasi seksual Itu seseorang? penting Dok. Itu penting buat kita. Orang Indonesia tuh penting gitu-gituan. Lu, buat lu. Gua kan orang luar. Orang apa? Lo? Orang apa? Aborigin. Australia. Aman. Aman. Aman ya. Aborigin, Ya. iya kan? Ya ini dia adalah seorang apa ya dibilang ini anchor lah ya. Siapa nih Sengkar? Dia si karakter Oh, utamanya. Tessa Thompson. Isi Gue kira utamanya orang di sini. aborigin. Ada. Ada ya? Aduh iya lagi. Ya, jadi ini adalah sepasang suami istri sebenarnya. Iya. Cuman sudah terpisah lama karena anaknya meninggal. Iya. Baru lahir meninggal gitu kan. Jadi yang satu jadi news anchor, yang satu jadi detektif di kepolisian country lah ya, daerah kecil lah bisa dibilang ya. Daerah yang Lulu sama gua mah kenal dah pasti gitu. Nah ternyata dibuka dengan intro ada seorang wanita meninggal, ya kan? Dan ternyata setelah dicek-cek orang meninggal ini ternyata temennya dari si news anchor ini yang baru pulang ke kampung karena ingin mungkin mencari remedi ya, gitu. Dan ternyata di episode kedua ketiga kita baru tahu bahwa cewek yang meninggal ini kenal dengan detektifnya juga dan sudah berbuat Tidak ini senonoh ya. senonoh. Senonoh. Atau bagi sebagian orang lah. Oh, iya. Senonoh nggak tidak senonoh kan sebagian Tergantung perspektif orang. ya. Tergantung perspektif. Iya. Kalau lu senonoh. Bagi saya sih senonoh itu. Iya. ya kan? Jadi Bercinta di truk ya. Senonoh betul. ya. Karena itu ternyata fantasi dari si perempuan ini. Iya. Nikah di katanya kalau truk itu rasanya mentah gitu. Ya, bandel. Berasa gitu. bandelnya. Ya, coba di truk Gresik. Bukan bandel lu, berabu badan lu. Ada pasir Lagi lu. gini lu. Ngeres. Katanya truk pasir soalnya. Harus dikebutin, iya kan? Butuh sapu lidi lo kalau di Gresik ya kan? Iya, jadi kita ada sepanjang film ini mencari siapa pelaku utamanya. Siapa pelaku utamanya Iya, gitu ini kan? udah it ya. Kita menerka-nerka nih dari episode 1 sampai 6 kira-kira pembunuhnya dia ya? Apa dia ya? Apa Ada dia ya? karakter yang diperkenalkan sebagai apa ya bisa dibilang the suspect mungkin ya. Iya. Ya, sepanjang episode kita dibawa
ke para the suspect-nya lah. Itu either karakter utamanya, si detektifnya sendiri, Ya. suami dari korban, ya kan? Terus adiknya si detektif itu ternyata teman dekatnya si korban juga, itu juga jadi salah satunya. Ya, yang satu ini saya nggak akan perkenalkan karena nggak ada yang tahu, iya kan? Karena nggak ada yang tahu kalau dia nih si anjing. Tiba-tiba dia lah pelakunya ya. Karena ada kameramen dari si karakter utama juga menjadi salah satu karakter pengisi yang kita juga nggak kira-kira ya. Dan ada istrinya dari si kameramen ini yang menggantikan si karakter utama sebagai reporter utama atau nih anchor utama di stasiun TV-nya. Iya. Jadi perjalanannya adalah si karakter utama ini ke tempat kelahirannya dia untuk meliput kematian ini untuk bangkit lagi karirnya karena udah lama vakum setahun, ya kan? Jadi lo akan dibawa untuk mencari si pelaku. Sebenarnya dari konsepnya kita tahu bahwa ini konsepnya generic ya, Nuh. Iya, benar. Di setiap episode kita dibawa untuk menebak-nebak siapa kira-kira pembunuhnya dan motifnya apa. Sampai situ aja harus taunya. Iya. Karena endingnya tuh kayak, ya kok gini. Kayak gue pas nonton, kayak gue sama bini gue. Sebenarnya salah satunya gue nggak suka nonton series adalah gue tuh orangnya gampang penasaran, Dok. Cliffhanger tuh udah makanan gue banget tuh. Wih, sedap. Anjay. Jadi gue di rumah makanin gantungan. Makanin gantungan tebing ya kan. Karabiner. Makannya karabiner dia. Kan cliffhanger. Iya kan? Gantungan tebing dia. Enggak, maksudnya karabiner makanan. Gue tuh sangat-sangat mudah terpancing buat nonton kalau misalkan ada cliffhangernya gitu. Jadinya gue tuh abisin tuh 1 sampai 6 tuh dalam hari yang sama. Gue juga sama. Abis lu suruh gue tonton kan gue kayak gak ada waktu nih. Tapi gue kebetulan tuh siang itu kayak lagi kosong, gue nonton, gue maraton dah. Disitulah kekecewaan memuncak gue ketika nonton ending, Dok. Ketika gue udah spend waktu sampai subuh gue nonton, ternyata endingnya anjir kok endingnya begini sih. Iya, padahal seru banget loh di perjalanan setiap episode ya. Dimana iya. teman-temannya dari si korban ini satu persatu tuh meninggal juga gitu. Bener. Dibunuh secara clean ya bisa dibilang ya. Iya. Nggak ada kayaknya nggak ada yang ngedobrak, nggak ada apa-apa gitu kan. Tiba-tiba mati aja satu persatu. Kalau di Conan mah pembunuhan ruang tertutup nih. Pembunuhan ruang tertutup. Biasanya gantung diri pakai es batu. Iya kan? Tahu nggak lo? Tahu gua. Kasus es batu. Bukan gantung diri pakai es batu. Dia bunuh diri pakai es batu. Pakai es batu. Ada dia pisau ditaruh di es batu. Ini nggak ngerti nih ya sini. Joshua nih nggak ngerti Conan lo. Ini. Bukan, beda. Enggak. Conan tuh nggak semua episode Conan di lift dia mayatnya. Nggak semua, Mas. Iya. Jadi yang di lift mulu tuh yang pelayanan di lift PMLM namanya ada di Mega Church. Di lift mulu dia. ada sih emang. Ada sih. Ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi lu seru sebenarnya untuk melihat orang-orang ini meninggal secara misterius dengan runutan yang akhirnya membuat si karakter utama ini kan jadi takut kan karena mungkin nextnya adalah gua nih yang mati nih gitu. Iya. Konfliknya juga menarik gitu. Sebenarnya menurut gue yang bikin menarik juga adalah yang meninggal adalah orang-orang yang bisa jadi suspek. Jadi kayak udah mulai terekstradisi nih satu-satu nih orang-orang. Karena kayak gitu biasanya kan. Iya. Suspeknya satu-satu dikurangin tuh. Iya. Dikurangin sampai mengerucut. Bener. Sebenarnya kerucutnya itu hanya ada di 2 gitu kan. Iya. Entah itu tokoh utama atau si detektifnya ini. Iya. Either dia berdua doang nih. Dan ternyata ada plot twist di endingnya itu adalah ada teman masa kecilnya. Wah itu di situ gue pikir keren nih, bagus nih. Ternyata si ya kan? kameramen ini adalah suami dari teman masa kecilnya dia. Iya. Yang dulunya gendut. Gue pikir keren nih, plantingannya bagus dari awal nih, ada karakter si gendut ini. Ternyata di ending ada plot twist yang yang apa ya? Ditembak kepalanya ya. Iya, sama teman detektif ya. ya. Headshot itu juga kok bisa segitu itu gitu loh ya. Karena dia dulunya ikut olimpiade gitu. Yang masukin tangan ke kantong yang begini. Yang gini nih. Gitu. Gue bilang nih orang akurat bener ya dari samping dia loh. Tapi headsetnya di tengah nih, walaupun lagi ngadep tengah. Sebenarnya gue cukup suka bagaimana mereka ngeksekusi bahwa perempuan ini ternyata bukan suspeknya, tersangkanya, karena pas berantem tuh terkesan goblok banget kan, kayak nggak planning sama sekali lah gitu ya. Jadi kayak cuma buat dikonfront doang ke dia, jadi kayak cukup make sense kalau dia bukan pembunuhnya nih gitu, dan ditwist ke belakang lagi. Gua nggak tahu ekspektasi lu. Gua sih berekspektasi bahwa harusnya gua udah ikhlas kalau pembunuhnya adalah tokoh utamanya. Iya, gua juga. Gue ikhlas tuh. Ini good closure nih. Kalau misalnya tokoh utamanya yang ngebunuh nih. Gue menyangka ketika dia mati itu gue mikir, tokoh utamanya lagi nih jahat mantep nih gitu. Wah anjing keren banget build up ya kan. Dan gue jadi tinggal pengen tahu nih gimana prosesnya dia ngebunuh satu persatu ya kan. Itu kan yang pasti pengen kita tahu. Ternyata si anjing ini
ditutup dengan pembunuhnya. Ini udah spoiler ya. Pembunuhnya adalah ibu dari karakter utama gitu. Yang dari Maksud awal gua, tuh nggak ada plantingan sama nggak sekali ada. kemana ya. Iya, plantingannya cuman dia demensia, suka jalan telanjang tiba-tiba gitu. Iya, udah itu doang plantingannya. Pelantingan gitu doang. Nggak ada satupun hal yang mencurigakan dari ibunya, tidak ada conversation apapun dari ibunya. Iya. Ya kan? Intinya lu dibuat sampai tidak berpikir bahwa ibunya adalah suspek. Gua nggak tahu sih itu good things or bad things buat gue sih yang nonton. enggak ya. Kalau misalkan ini film, menurut gue masih oke kalau endingnya begitu. Karena melegakan. Tapi kalau seri tuh gue tuh udah terlanjur, udah emotionally invest gitu ke situ kayak Karena kita tiba-tiba sudah 6 jam ya berpikir terus ya. tiba-tiba endingnya kayak semaunya banget gitu kayak anjir kok begini. Maksud gua kalau begitu kan bisa tuh kayak reception hotel. Ya, ya. Udah lupa kan mukanya siapa? Bisa aja dong dia. Maksud gue kalau memang mau bikin artisnya nggak nyambung gitu ya kan. Maksud gua. Kalau emang tujuannya plot twist plot ya. twist. Misal ternyata kameramennya kan filmnya gini nih, tiba-tiba kameramennya ke depan. Saya. Bisa juga kalau lu mau cuman model nggak nyangka doang nih. Gua Masa dia balik kameranya? Iya, saya. Goblok. saya yang ini mockumentary ternyata. Goblok. Kalau cuman mau main nggak nyangkaan doang gitu. Iya. Jadi nggak nyangka. Kalau di dunia nyata mungkin lo keren gitu ngelihat tersangka yang tidak lo expect sama sekali. Tapi Iya. ini series ya, ini sebuah Karena film. kalau lu di dunia nyata lu nggak ada apa namanya, nggak ada keterikatan emosional gitu sama ceritanya. Ya mungkin kayak sekali main abis gitu. Kayak kita nonton kemarin ya mungkin ya kayak Housemate gitu ya. Iya. Maksudnya ya mau capek juga tersangkanya kita mah Iya, ikut oke-oke aja bos, udah. gitu. Ini lu udah buang waktu segitu panjang. 6 jam gitu. Dengan ending yang kayak gitu kayak meh banget sih. Betul, karena kita nggak dibawa untuk mendalami karakter sang ibu. Iya benar. Iya kan? benar. Kalau yang lain kan kita dalemin banget tuh karakter masing-masing, ini kenapa. Mungkin gue rasa sih director atau penulisnya tuh ngerasa ketika dibikin karakter ibu yang fragile banget kayak dia gitu, kita jadi punya rasa iba gitu. Nah, makanya gue berpikir, gue nggak tahu kalau misalnya Jocan yang nonton atau Lin yang nonton, bagi mereka tuh good things atau enggak. Gue cukup penasaran tuh kalau di perspektif mereka. Kalau gue sih kesel ya. Karena ngapain gue mikir gitu selama 6 episode. Kesel sih enggak yang kesel banget, tapi cuman kayak yah kok begini gitu. Iya. Rasanya kayak dikhianati aja gitu rasanya, Kayak semaunya. Udah langsung don't like this sih gue di. Kalau di penulisnya tuh ngomongnya playing God biasanya. Maksudnya Iya, dia karena suka-suka semudah dia ya. itu gitu loh nge-twist cerita ya. Yang penting kan gue penulis. Dan detailingnya lewat surat ya. Iya. Surat di mana dia juga lagi ketemu tuh di situ tuh. Iya. Maksud gue, ngobrol aja nah, gitu. itu maksudnya ngelambangin dia beneran demensia sebetulnya. Enggak, Iya dong. dia nggak demensia. Dia nggak demensia. Enggak. Oh. Semua pelantingan dia Gua nangkepnya itu dia beneran demensia. Cuman masih ada serpihan-serpihannya gitu loh. enggak, karena dia kan sengaja tuh masak telur, sengaja kulitnya dimasukin. Itu maksudnya itu. Iya, itu plantingnya di situ justru. Hmm. Sebenarnya tidak sakit sama sekali dia itu. Makanya kan nggak pernah mau dicek juga. Pas Iya, dia iya, ngajak iya. ke dokter nggak mau dia. Oh iya. Dikasih suster. Soalnya nggak ada BPJS. Bener, di sono nggak ada. Nggak ada ya BPJS. kan? Susternya juga aslinya supir pas itu. Kalau ditwist lagi ya. Semuanya aja lu. Kalau ternyata dia dirunut-runut lagi supir sebenarnya itu supir truk itu. Supir truk yang tadi itu tuh yang di Gresik. Dia buka ini. Iya. Sebenarnya Tom Cruise ternyata. Tom Cruise lagi. Ternyata Mission Impossible. Kenapa? Kalau lu mau twist terus bisa Pak itu Pak Iya sebenarnya Pak. bener juga. Dia bisa stres sejauh mungkin ya. Iya, cuman sayang lah. Maksudnya kita udah invest dengan sangat panjang ya mendalami semua karakter yang kita rasa suspek. Benar. Ternyata justru malah ke karakter yang paling kita nggak deep Ternyata ya, dive. yang gue tangkap adalah nonton gini tuh sama kayak komedi. Komedi itu kalau misalkan lu karet, lu tarik ya, semakin panjang semakin lucu gitu, atau enggak semakin seru kalau di film ini lah ya. Tapi kalau terlalu panjang banget bisa putus tuh karet nih. Udah nggak enak. Ini udah putus nih menurut gua karetnya, jadi udah logikanya udah nggak kena. Dia mungkin mencari apa good closure yang mencengangkan gitu. Iya, udah yang penting orang kaget. Tujuannya itu tuh Kalau mau gitu. bikin orang kaget, gua sarannya sih mending kan kasih jump scare aja di ending gitu. Bener, Kayak dor gitu, misalkan ya karakter utamanya kayak tiba-tiba dor gitu ya. Tiba-tiba badannya bisa meledak gitu Nah. kan. Atau Terserah ada dia gitu. ada body dam-dam misalnya. Atau tiba-tiba ada Sam Smith turun dari plafon gitu kan. Tiba-tiba Atau ternyata lu bawa mortar. Lu tanam di taman ya kan. Flung gitu kan. Asli gue kalau mau bikin yang ngambung mungkin mah gampang aja ya. kalau mortar tanam aja begini, begitu meledak keluar Sam Smith, body dam-dam. Yang penting ada bunyinya flung gitu. Iya, dan penonton kaget gue yakin. Kaget. Jadi kalau ini terlalu kagetnya dibuat-buat. Iya. Karena ibu itu menurutnya cukup ringkih ya untuk bisa melakukan semua hal itu. Benar, gitu. gue juga mikir itu. Kenapa dengan mudah sekali dia bisa membunuh orang-orang yang jauh lebih muda daripada dia. Dan gitu lebih ya. kuat gitu. Dan lebih kuat harusnya. Nenek-nenek nih maksud gue kan. Mm-mm. Terus jalan telanjang lagi. Mm-mm.
Gue lagi bingung tuh yang kasus pertama tuh menurut gue plot hole ya. Bajunya tuh dibuang kemana? Baju dia. Iya. Yang di hujan-hujan itu. Iya sih. Itu plot hole menurut gue. Iya, bener. Karena itu kan yang kalau lu sering Iya, nonton iya, film-film iya, detektif tuh pasti lu tahu lah bahwa baju itu pasti salah satu bukti yang pertama kali dicari. Iya. Jadi Karena harusnya dia jalan itu telanjang buku, ya. iya itu baju mana? Karena dia nggak bawa pulang loh baju. Dan adegan itu ketika dikasih montase itu tuh dia tuh buka baju di depan korbannya. Betul, di depan korban karena Dan- dia jalan itu masih pakai baju. Iya, dan dia jalan telanjang jadi bajunya ditinggal di situ harusnya ya. Bener plot hole. Nah, plot hole-nya itu dan baju yang Gak dia buat sia-sia kamu dulu jadi itu. detektif. Oh jelas. Keren kamu. Cringe. Yang gue dibilang sama Bari, jangan. Ya jangan. Si anjing malah bikin judul, ya kan? Detektif. Heeh. Nggak mau dipanggil detektif. Iya, ya. Itu sih kalau buat gue ya His and Hers ini akhirnya Berapa? jadi popcorn. Jadi buat gue mungkin popcorn ya? jadi popcorn dia setelah kayak gitu doang closure-nya. Jadi 7 lah buat 7 gua. ya? Karena 1 sampai 5 enjoyable, Iya, 6-nya iya, agak iya. menyesakkan Gua itu masih di 7,5 menit lah. terakhir. Gue tidak sekesal itu, tapi kecewa aja. Ya, yang lo gitu. kesel pasti tenung itu sama mama pesan dari neraka Harusnya, itu. ntar ceritain gue yang si Mama pesan dari neraka ya, lu nonton. Kita barter. Gua Mama cerita- pesan pizza tuh lebih bagus menurut gue tuh daripada Mama pesan dari neraka. Parah. Tapi kalau ngomongin popcorn movie, ada juga popcorn yang enak. Wah, Namanya sedap. ini. Popcorn Tapi semua. gue liat rambut lu udah jelek banget ini. Iya, belum kayak gunting Steven rambut. Seagal. Iya, tinggal Aikido. Jelek banget, Cuk. Gila anjing. Tapi gue bulat rambut lu dari tadi. Bukan jelek, Dok. Udah mulai jarang ya rambut lu ya. Udah termakan umur Enggak, ya. semua orang kalau lihat begitu. Kalau lu lihat video gua dari dulu emang rambut gua begini. Emang Dok. rambut tuh begini ya? Iya. Karena sering pakai topi kali ya Aldo ya. Jadi ketika dari dia dulu nggak emang. pakai topi jadinya Iya. geng-geng botak. Coba ya. bedanya Lupa deh. rambut gua sama Jocan tuh dia tuh tebel, gua tuh ngembang gitu rambutnya. Oh, lu tuh Itu di sininya Wingko udah jarang. memberikan gue insecure itu. Hairline lu kayak mundur deh, Dok. Terus gue cek nih foto gue yang lama, emang udah begitu kayaknya. Emang sial aja ini. Materinya Kang Soleh lucu. Eh, Nah, rambut dia kan udah mulai rontok. Dia kesel. Dia berdoa, kenapa rambut dia rontok? Tapi bulu keteknya lebat. Bulu hidungnya panjang-panjang. Iya. Sama bulu banyak. Tapi kenapa rambut saya enggak ya Allah? ya berarti mesti dikempet kulit, ya kan? Kalau yang lain kan Enggak. kena. Tapi Kang Soleh akhirnya tanam rambut. Iya, Tanam rambut dia, sama di RH dia. ntar gue juga deh. Dia di endorse. Sampai sini deh gue. Jadi gondrongnya ke depan. Iya. Jadi keriting. Lucu banget dari sini. Iya biar bisa gue perm ya kan. Ntar gue mau perm rambutnya. Hairline-nya maju jadinya. Bukan mundur. Jadi orang gak komplain lagi sama gue. Hairline lu maju nih sekarang. Nggak pas ya, tapi maju. Nggak pas tapi maju. aneh banget. Segaris segini. Ntar gue temukan dulu ya. Hairstyle yang pas. Tapi ya itu ya adalah film His and Her dan ini adalah popcorn semua hobi bisa dibeli di Astro. Ya, selalu beli di Silakan Astro. dibeli di Astro, udah tersedia di sana dan juga kita ada merchandise yang sampai sekarang belum ada yang beli merchandise-nya. Lu sih kurang promosiin. Iya, kurang. Apa? Oh iya, ntar aku bawa ya buat kirim-kirimnya. Ya udah segitu aja lah. Apalagi ya, jangan lupa jadi membership lah intinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.